Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Camat Surawan, yang kami hormati Lurah Dewi, yang kami hormati pengawas madrasah, yang kami hormati Kepala Madrasah Ibtidaiyah Hadluwih, yang kami hormati tamu undangan, dan yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid Madrasah Ibtidaiyah Hadluwih Subrawang, dan tak lupa anak-anakku, siswa-siswi Hadluwih Subrawang yang kami cintai. Sebelumnya, mari kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hikmat kepada kita sekalian. Selamat datang Pak mantan Kepala MI Hadluwih yang sekarang menjadi pejabat teras di Kabupaten Sragen. Sehat sekali ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, sehat itu tadi tersyukur awalnya sehat. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah MI Hadluwih yang telah mendidik siswa-siswinya sehingga tadi ditetaskan di depan dapat meraih beberapa juara di tingkat kabupaten maupun di tingkat yang lainnya sampai provinsi ya Pak ya. Kelihatannya itu belum berhasil nomor 1. Kemudian ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah mendidik putra putrinya yaitu dengan berakhlak dan berkarakter. Bapak Ibu, ini duwe anak kuwi seneng wong tuane tak akhlake apik. Baguse kaya apa, pintere kaya apa, sugih kaya apa, nah akhlaknya tidak baik, tidak akan membahagiakan orang tua. Maka daripada itu, terima kasih pada Bapak Ibu Guru MI Hadluwih yang telah membuat unik dan unik siswa kita untuk menjadi siswa yang berakhlak, yang mempunyai sopan santun terhadap orang tua. Maka daripada itu permohonan saya selaku komite untuk ditingkatkan akhlak dari siswa-siswi di MI Hadluwih ini serta ditingkatkan sopan santun siswa kepada orang tua di rumah masing-masing. Yang kedua, terima kasih kepada MI Hadluwih, kalau tidak salah ini mengeluarkan 89. Saat ini masuk 135. Berarti ada peningkatan mutu. Metu 29, mlebu 125. Terus grafik akan naik. Dikatakan sekolah itu baik apabila ada siswanya sekolah waktu api kok aneh siswanya jadi tidak baik. Yang ketiga, kepada anak sekalian yang di usia hari ini sebanyak 89, meskipun yang hadir hari ini cuma 88 karena yang satu sudah masuk di pondok pesantren. Anda setelah keluar dari sini dengan temanku ibaratnya mata dengan tangan menjadi satu. Kalau tangannya sakit, yang menangis adalah matanya. Apabila matanya menangis, yang mengusap adalah tangannya.
Maka daripada itu setelah dari sini sukses, sukses, sukses dan belajar menjadi seorang yang berhasil apabila Anda belajar. Kita contoh adalah Khairul Tanjung. Khairul Tanjung itu adalah pengusaha muslim Indonesia, kekayaannya 76,5 triliun rupiah. Nak ditukokne sawah kanggo nggawa entuke 20 Jawa Tengah. Sekitar 70 sekian ribu, kekayaannya 76,5 triliun rupiah. Khairul Tanjung bukan anak orang kaya. Khairul Tanjung itu kuliah di UI karena tidak punya biaya, akhirnya karena kuliahnya itu adalah di dokter gigi. Waktu itu dia adalah mencari teman-temannya, Mbak, Mas, gue fotokopi, ya titip no aku, akhirnya dicari tempat fotokopi yang paling murah, dia mendapat fee. Setelah lama-kelamaan dia join dengan temannya, bisa membeli fotokopi dan bisa ditempatkan di tempat di bawah tangga pada perguruan tinggi tersebut. Sampai sekarang adalah hasil pengusaha muslim nomor 3 dunia, nomor 3 se-Indonesia, bahkan kekayaannya ada 76,5 triliun rupiah, yang mempunyai Trans Studio, yang mempunyai Trans TV, dan masih pengusaha banyak lagi yang dia miliki. Itu bukan orang yang kaya. Maka daripada itu, kepada teman-teman wali murid yang saat ini yang merasa dirinya sudah cukup, jangan manja anaknya, jangan semua permintaannya dikasih. Artinya sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang itu tidak butuh, jangan dikasih dahulu. Terima kasih dari saya. Apabila ada salahnya mohon maaf, dan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang selanjutnya yaitu tampilan dari perwakilan kelas 3, yaitu drama musikal dengan judul Mencari Ilmu, kepada anak-anak kelas 3 untuk mempersiapkan diri. Sholat dan mengaji kan lebih penting daripada
segera sholat dan mengaji. Kok bosan ngaji terus tiap hari? Aku kan sudah bisa ngaji. Apa kamu sudah menghafal Al-Quran? Apa kamu sudah paham isinya? Amir kaget mendengar perkataan ini. Ibu mengajak Amir masuk ke dalam rumah, lalu bercerita mengenai seorang anak yang harus sangat ilmu. Amir ada seorang anak bernama Muhammad bin Idris. Dia adalah seorang anak yatim yang miskin. Namun ia selalu rajin belajar saat anak-anak lain asik bermain. Ia senang berada di Masjidil Haram dan menuntut ilmu dari ulama-ulama di sana. Saat usianya 9 tahun, ia sudah hafal Al-Quran. Muhammad yang biasa dipanggil Syafi'i seperti nama kakeknya adalah anak yang sangat kuat hafalannya. Suatu hari, gurunya di Mekah memintanya untuk menimba ilmu di Madinah karena ia telah mempelajari semua ilmu yang diajarkan gurunya. Syafi'i anak yang baik. Ia berpamitan kepada ibunya dan dengan penuh kasih sayang, ibunya berpesan agar Syafi'i bersemangat menuntut ilmu di jalan Allah. Anakku, di Madinah, Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Ia menjadi kesayangan sang guru karena pandai dan tekun. Setelah selesai belajar dari Imam Malik, ia mencari pengetahuan di berbagai belahan dunia. Karena pandai dan hebat ilmunya, ia diangkat oleh Khalifah Harun al-Rashid menjadi imam. Sementara itu, di kota Mekah, ibunda Imam Syafi'i mendengar seseorang selalu menyebut-nyebut nama Imam Syafi'i dalam ceramahnya. Betapa bangga ibunda mengetahui bahwa kini anaknya sudah jadi imam besar yang disegani karena iman dan ilmunya. Begitulah Amir, kegigihan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Apakah kamu juga mau soleh dan pandai seperti dia? Iya ibu, aku ingin seperti Imam Syafi'i, bisa membuat bangga orang tua. Besok aku akan lagi belajar Al-Quran. Alhamdulillah, ibu berdoa semoga Amir dapat mengilhami nama Allah Al-Alim, Allah yang Maha Mengetahui. Nanti kamu dapat jadi orang yang berilmu seperti Imam Syafi'i. Iya ibu. Nah, teman-teman, apakah kamu tidak bersemangat dalam menuntut ilmu? Jika kalian bersemangat, maka Allah Al-Alim akan mengilhami sifat tersebut ke dalam diri kalian, sehingga kalian mendapat menjadi hamba Allah yang saleh di depannya. Selamat belajar. Kau pasti
Terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Nur Sahadur kepada Bapak Muswandi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad ja'akum rasulun min haqqi wa nubuwwatun antum sanatan wa bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Kumaidin selaku Kepala Kelurahan Kabupaten Sragen dan Bapak Pengawas Pendidikan Agama Kecamatan Sumberlawang. Yang kami hormati Bapak Samad Sumberlawang dalam hari ini diwakili beliau yang berhormat Bapak Iwan Dianto MSc selaku Sekcam Sumberlawang. Yang kami hormati Bapak Kepala Min 5 Sragen dan segenap Bapak Ibu guru pendidik serta segenap sivitas akademika dari Min 5 Hadirin. Yang kami hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat yang pada hari ini berkenan hadir, juga yang kami hormati Bapak Ibu wali murid seluruhnya yang kami hormati dan kami banggakan, serta yang paling kami cintai anak-anakku semuanya, murid-murid Min 5 Hadirin Sragen, terkhusus kepada 89 siswa-siswi yang pada hari ini di wisuda. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Untuk yang pertama, marilah digauli alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat taufik dan hidayah pada pagi menjelang siang ini kita dipertemukan di Geraha Cendekian Allah dari Min 5 Sragen yang begitu megahnya dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya dalam acara hari ini adalah pelepasan dan wisuda akhir usaha siswa-siswi Madrasah Hidayah Negeri 5 Sragen tahun ajaran 2022-2023. Semoga Allah SWT memberikan hidupnya kepada kita semuanya sehingga acara pada siang ini dapat berjalan dengan lancar, baik dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita besar Muhammad SAW atas jerih payah beliau dan sahabat-sahabat kita yang jauh dari jajaran Arab bisa menerima diri Islam. Pantangan ilahi, semoga pada hari akhir nanti kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari bulan ini. Bapak Ibu yang hormati, untuk yang pertama atas nama pemerintah Desa Kediri, saya mengucapkan selamat kepada anak-anakku semuanya sebanyak 89 siswa-siswi Madrasah Hidayah Negeri 5 Sragen yang hari ini diwisuda. Saya dikesan tingkatkanlah ilmu yang Anda timba selama ini. Baru jenjang tahap tangga 1 adik-adikku dan anak-anakku semuanya, masih banyak tahapan tangga berikutnya yang harus Anda tempuh, Anda raih untuk menuju orang-orang yang dalam hal ini berhubung situasi dan kondisi masyarakat yang global dibutuhkan generasi yang Islami
siap guna, siap tempur dalam keadaan apapun. Untuk itu persiapkanlah diri Anda untuk menempuh ilmu sampai jenjang yang tertinggi. Termasuk saya pesan pada Bapak Ibu semuanya, siswa murid, ketika pemerintah hadir untuk memberikan kemudahan kepada putra-putra panjenengan dalam keterangan berprestasi yang tidak mampu, panjenengan sampai perguruan tinggi akan di-cover oleh negara. Dalam hal ini ada program KIP di mana khusus untuk Sragen bagi warga negara Sragen yang berprestasi masuk dalam perguruan tinggi negeri di Jawa, semuanya akan dibiayai oleh Kabupaten Sragen. Untuk itu Bapak-Ibu semuanya tolong saya pesan, berikanlah petunjuk arahan kepada anak-anak kita semuanya bersama kami tentunya selaku pemangku kepentingan dari pemerintah desa ini untuk mempersiapkan generasi alumnus Min Sragen sebagai generasi emas yang berguna, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa, bangsa dan agama, terlebih bermanfaat demi kemajuan dan perkembangan agama Islam di masa yang akan datang. Tapi semuanya perlu kita lihat atau kita tengok ke belakang. Dari 89 siswa ini, saya yakin akan menjadi seorang dokter yang baru, seorang dosen yang baru, seorang Rafiq Karsidi yang baru, dimana dia adalah seorang rektor dari UNS Surakarta. Saya yakin akan ada mungkin seorang jenderal yang lahir dari Ketesawi hadirin yang pada hari ini diwisuda di tanah yang kita cintai. Untuk itu Bapak-Ibu semuanya, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, semoga dari 89 siswa ini kelak di masa mendatang betul-betul menjadi manusia yang berguna dan harapan orang tua dapat dipikul tinggi, dijunjung tinggi oleh anak-anak kita ini, sehingga betul-betul menjadi generasi yang bermanfaat bagi orang tua, agama, nusa dan bangsa. Kemudian yang kedua juga kami ucapkan terima kasih dan saudara-saudaranya kepada Bapak Ibu semuanya, Pak Kepala MIN dan segala tenaga pendidik yang kurang lebih selama 6 tahun perjuangan Anda luar biasa. Mungkin kurang lebih selama 3 tahun dalam kurun waktu pandemi COVID-19. Bagaimana sulitnya Bapak Ibu semuanya memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, namun tanpa lelah, tanpa ada rasa mengeluh. Bapak Ibu semuanya berusaha untuk memberikan akademik dalam akademisi proses belajar dan pembelajaran di Min Hadirin ini, sehingga hari ini dari ke-89 siswa dan siswi anak kita itu bisa diwisuda. Untuk itu atas usaha jerih payah dan berjuang kepada Bapak Ibu guru Min Hadirin Sragen, saya mengucapkan alhamdulillah jazakumullah khairan katsiran. Semoga menjadi lambang amal soleh kepada Bapak Ibu semuanya. Terakhir, untuk Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat kepada matur Pak Kumaidin, bahwasanya khusus untuk dia ini, kami selaku yang punya kepentingan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang tidak atau belum, dalam keterangan belum seperti daerah yang lain yang di situ ada pondok pesantrennya, dan dalam rangka memberikan fondasi dasar tentang pemahaman keagamaan itu, Min 5 inilah satu-satunya harapan kami dalam rasa pesimis lahirnya generasi baru yang dalam tantangan baru globalisasi modernisasi ini, yang harus kita siapkan generasi yang berakhlakul karimah,
Amin. Semoga lulusan atau tertarmim di masa kedai ini betul-betul menjadi al-lubus yang rahmatan lil alamin. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kembali